Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we're going to learn about simple past tense. Hari ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Are you ready to learn today? Apakah kalian siap belajar hari ini? Sekarang dimulai dari definisi apa itu simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense digunakan ketika kita ingin membicarakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu atau lampau. Jadi kejadiannya ini sudah terjadi, bukan akan terjadi ataupun sedang terjadi. Ada 3 macam masa atau waktu. Yang pertama ada past atau kejadian yang sudah pernah terjadi. Keterangan waktunya antara lain yesterday atau kemarin, recently atau baru-baru ini, a month ago atau sebulan yang lalu, dan lain-lain. Jadi yang ini past artinya masa lalu. Adalah waktu yang pertama. Yang kedua present, kejadian yang terjadi di masa kini. Keterangan waktunya antara lain today atau hari ini, now atau sekarang, at the moment, saat ini, dan lain-lain. Present adalah masa kini. Jadi, setelah masa lalu, ada masa kini, masa yang sedang kita alami hari ini, saat ini, dan sedang terjadi. Kemudian ada future, yaitu kejadian yang akan mungkin terjadi di masa depan. Keterangan waktunya antara lain tomorrow atau besok, 2 days later atau 2 hari lagi, a year from now, setahun lagi, dan lain-lain. Jadi future ini adalah masa depan, belum terjadi, tidak sedang terjadi, jadi mungkin akan terjadi, mungkin juga tidak. Masih kemungkinan dan terjadi tidak bisa kita prediksi. Ciri-ciri simple past tense. Apa saja ciri-ciri simple past tense? Ada 2 macam bentuk kalimat. Yang pertama ada verbal sentence, yang kedua ada nominal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja di dalam struktur kalimatnya. Kata kerja ini terletak setelah subjek, jadi subjek, baru setelah itu verb, dan kemudian objek atau keterangan. Dalam verbal sentence ini, ciri-ciri simple past tense adalah menggunakan bentuk verb to atau verb kedua. Kemudian ada nominal sentence. Nominal sentence ini kebalikan dari verbal sentence, jadi dia tidak menggunakan kata kerja di dalam struktur kalimatnya. Tidak ada kata kerja setelah subjek dan menggunakan kata ganti to be. Jadi alih-alih menggunakan verb dalam nominal sentence menggunakan to be. Nah, kembali lagi ke verbal sentence, kita akan menggunakan verb 2 setelah subjek. Dalam verb 2 ini ada 2 macam verb atau kata kerja. Pertama ada regular verb, yang kedua ada irregular verb. Apa perbedaan keduanya? Regular verb itu adalah yang beraturan, kata kerja yang beraturan. Nah, beraturan di sini untuk menjadikan verb 1 menjadi verb 2 ada beberapa cara, yaitu menambahkan id di belakangnya atau menambahkan di belakangnya. Seperti kata move, verb 2-nya adalah moved. Berarti move menjadi moved. Kemudian walk menjadi walked. And dance menjadi danced. Kita bisa lihat ada penambahan d atau ed di belakang kata kerja tersebut. Ini disebut beraturan karena polanya teratur. Kemudian irregular verb kebalikan dari regular verb. Jadi dia tidak beraturan karena perubahan dari verb 1 menjadi verb 2 ini tidak memiliki pola yang sama. Seperti kata do menjadi did, go menjadi went, eat menjadi ate. Dia tidak ditambah id atau di belakangnya, melainkan
bisa menjadi berubah secara keseluruhan. Seperti kata go menjadi went, itu adalah pola yang tidak teratur dan berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Kemudian di nominal sentence, seperti menggunakan to be di simple present, I, you, they, we yang menggunakan are menjadi were, dan he, she, it yang biasanya menggunakan is menjadi was. Kemudian keterangan waktu di simple past tense ini ada beberapa. Kita bisa lihat di contoh, ada yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, last night kemarin malam, last week minggu lalu, last year tahun lalu, 2 days ago 2 hari lalu, 3 hours ago 3 jam lalu, recently baru-baru ini, just now baru saja, 2 months ago 2 bulan lalu, last month bulan lalu, when ketika, at that time waktu itu, in 2009 atau di tahun 2009 dan lain-lain. Untuk secara rincinya, kita akan membahas satu persatu dari nominal sentence kemudian verbal sentence. Bagaimana cara membentuk simple past tense dalam bentuk kata nominal sentence? Ada 3 macam, ada positif, negatif, dan interrogative. Positif ini berarti katanya positif, tidak menggunakan kata tidak di dalamnya. Berbeda dengan negatif, berarti menggunakan kata tidak, dan interrogatif adalah kata tanya atau kalimat tanya. Formula di sini adalah rumus cara kita membentuk simple past tense. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini sebagai pola yang bisa kita menjadikan acuan untuk membentuk kalimat simple past tense. Untuk yang positif, subject plus was atau were plus adjective or noun or adverb. The example atau contohnya, she plus was plus sick. She di sini subject, was di sini adalah to be kedua dari she, dan kemudian sick adalah adjective. Jadi she was sick, dia sakit. Dia sakit di sini meskipun kita tidak menggunakan kata keterangan waktu, kita bisa tahu kalau she was sick, dia ini sudah sakit, sudah terjadi di masa lalu. Jadi sekarang kemungkinan besar sudah tidak sakit karena menggunakan kata was sick berarti sudah terjadi, sudah selesai. Sudah selesai di masa lalu dan saat ini dia sudah tidak sakit lagi. Jadi walaupun kita tidak menggunakan kata keterangan waktu, kita bisa tahu dari melihat to be-nya, menggunakan to be kedua. Contoh kedua yaitu they were a classmate. They were a classmate, they adalah subjek, were adalah to be kedua dari subjeknya, dan kemudian a classmate is noun. Mereka adalah teman sekelas. Jadi kita bisa lihat, walaupun tidak ada keterangan waktu, teman sekelas di sini maksudnya dulu mereka menjadi teman sekelas dan sekarang sudah tidak lagi karena itu sudah terjadi di masa lalu. Mungkin ini sedang menceritakan masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, bentuk negatif. Karena dari namanya negatif berarti kita menambahkan kata tidak. Kata not di sini kita tambah setelah to be-nya. Jadi subject plus was atau were plus not plus adjective or noun or adverb. Contohnya, she was not sick. Not-nya ditambah setelah was, artinya dia tidak sakit. Dia tidak sakit ini berarti sudah menceritakan saat itu, mungkin kemarin atau 2 bulan lalu, dia tidak sakit. Gitu. Selanjutnya adalah they were not a classmate. Sama dengan sebelumnya, mereka bukan atau tidak teman sekelas. Jadi mengatakan bahwa dulu ini mereka bukan teman sekelas, seperti itu. Kemudian interrogative atau kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, kata to be dipindah ke depan, kemudian baru setelah to be selanjutnya adalah subject, baru adjective atau noun atau adverb, kemudian tanda tanya. Jika contoh sebelumnya she was not sick, untuk interrogatifnya berarti was-nya dipindah ke depan, jadi
Was she sick? Berarti kalau kita menggunakan kalimat seperti ini, kita mau bertanya apakah dulu dia sakit atau tidak. Karena kita menggunakan was, berarti kita menanyakan dulu. Jadi kita bukan mau menanyakan keadaan dia sekarang ataupun keadaan dia nanti. Contoh yang kedua, were they a classmate? Contoh yang tadi, were-nya kita pindah ke depan, kemudian baru subjek, dan selanjutnya baru noun dan tanda tanya. Berarti kita bertanya apakah dulu mereka itu teman sekelas. Karena kita mungkin ingin tahu mereka dulu teman sekelas atau tidak, maka menggunakan kata seperti ini, kalimat seperti ini, menggunakan simple past tense karena kita mau menanyakan masa lalu. Sekarang beralih ke verbal sentence. Di verbal sentence ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan kata kerja. Karena simple past tense berarti kata kerja yang digunakan adalah yang bentuk kedua atau bentuk verb to. Susunannya adalah subject plus verb to plus complement. Ada positif bentuk positif, ada negatif bentuk negatif, dan kemudian interrogatif kalimat tanya. Seperti sebelumnya kita menambahkan not di negatif dan kita membalik kata bantu di bentuk kalimat tanyanya. Kita langsung saja ke contoh. They plus danced plus in the ballroom plus a year ago. Di contoh ini kita menggunakan bantuan keterangan waktu yang meskipun tidak ada keterangan waktunya, kita bisa menebak kalau ini sudah terjadi di masa lalu, tapi kita bisa menggunakan kata keterangan waktu agar memperjelas kapan terjadinya. Mereka berdansa di ruang dansa setahun yang lalu. Dance di sini kata verb pertamanya yaitu dance, kemudian kita tambah d di belakangnya menjadikan dia ke verb kedua karena kita mau menggunakannya di simple past tense. Jadi they danced in the ballroom a year ago. Contoh kedua adalah contoh yang menggunakan irregular verb atau yang tidak beraturan. He ate my cake yesterday. Ate adalah bentuk kedua dari eat. Tidak beraturan bukan? Karena dia tidak ditambah id di belakangnya. Jadi memang harus melihat kamus. He ate my cake yesterday. Dia makan kue saya kemarin. Kemudian bagaimana dengan bentuk negatifnya? Untuk yang negatif kita tinggal menambah not. Tapi karena ini verbal sentence menggunakan verb, kita membutuhkan kata bantu did. Did ini dari kata do, verb pertamanya do. Karena ini ada di simple past tense, kita menjadikan do ini ke verb kedua, menjadi did. Kita lihat langsung ke contoh. They did not dance in the ballroom a year ago. Jadi dance di sini kembali menjadi verb pertama karena verb kedua sudah menjadi tanggung jawab dari kata do. Nah, kita bisa lihat ya, setelah subjek ada kata did, ada tambahan not, dan verb 1 plus complement. Jadi kalau di kata negatif dan interrogatif nanti, verbnya kembali ke bentuk pertama, tetapi ada tambahan kata did yang menjadi verb kedua. Jadi tanggungan atau tanggung jawab menjadi verb keduanya sudah diambil kata did. Yang semulanya dia itu do, kalau di simple present dia do, di simple past tense dia menjadi did, bentuk kedua. They did not dance in the ballroom a year ago. Kemudian sama berlaku dengan yang irregular verb juga. He did not eat my cake yesterday. Kemudian beralih ke interrogative. Seperti sebelumnya yang nominal, kita membalik kata to be ke depan. Di sini kita juga membalik kata bantunya ke depan. Jadi kata did-nya ada di depan baru subjek. Seperti di contoh, did they dance in the ballroom a year ago? Kemudian, did he eat my cake yesterday? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Jika sudah cukup paham, kalian bisa lanjut mengerjakan kuis ini. Jika belum paham, kalian bisa putar kembali videonya. Kalian bisa kembali ke
ke section di mana kalian merasa kurang paham. Setelah itu, kalian baru bisa mengerjakan contoh atau latihan soal di slide ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. I hope you guys understand. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.